dan perjuangan kita sudah mencapai hasilnya. Dan sudah tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi kesakitan, tidak ada lagi kesusahan, kesedihan, dan bencana apapun seperti yang terjadi di dunia ini. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam acara Close to You, dan judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Kehidupan di Sorga. Orang seringkali bertanya, bagaimana kehidupan di sorga yang akan datang? Mereka tidak tahu apakah kehidupannya sama seperti di dunia saat ini. Dan apa yang dilakukan di sana? Mari kita baca firman Tuhan di dalam Wahyu 7 ayat yang ke-15. Wahyu 7 ayat yang ke-15. Karena itu, mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan beribadah kepada Dia siang malam di bait sucinya. Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Dari ayat ini, kita bisa mengerti bahwa yang kita lakukan di surga nanti adalah kita beribadah kepada Allah senantiasa. Artinya, kita selalu bersama dengan Allah. Dan kebersamaan dengan Allah adalah tentunya kita merasakan kebahagiaan. Kita merasakan damai sejahtera dan sukacita selalu. Apakah masih ada kesusahan di sana? Apakah ada perjuangan lagi? Mari kita lanjutkan membaca di dalam Wahyu 7 ayat yang ke-16. Wahyu 7 ayat ke-16. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Ternyata di surga nanti kita tidak akan menderita lapar dan haus lagi. Karena semua sudah tercukupi dan perjuangan kita sudah mencapai hasilnya. Dan sudah tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi kesakitan, tidak ada lagi kesusahan, kesedihan, dan bencana apapun seperti yang terjadi di dunia ini. Matahari dengan panas teriknya tidak akan menimpa kita lagi. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Mari kita baca firman Tuhan di dalam Wahyu 7 ayat 17. Wahyu 7 ayat yang ke-17. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Yesus sebagai anak domba telah menjalankan tugasnya dengan sempurna. Dia telah mati, mengorbankan dirinya yang kudus sebagai penebusan atas dosa-dosa kita. Dan Yesuslah yang menggembalakan. Dia yang akan menuntun kita, anak-anak penebusannya, ke mata air kehidupan. Dan tepat sekali firman Tuhan yang dituliskan di Yohanes 14 ayat yang ke-6 yang mengatakan bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melaluinya. Hanya melalui korban penebusannya di atas kayu salib, kita diselamatkan. Dan kita bisa mencapai surga yang mulia. Dan Allah telah menghapus air mata kesedihan kita. Tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi kesedihan di surga, seperti yang kita alami saat ini di dalam dunia ini. Yang ada adalah adanya sukacita, damai sejahtera Allah yang kita alami, karena kita berada bersama-sama dengan Allah. Itulah situasi kehidupan di surga nanti. Oleh sebab itu, selama masih ada kesempatan di dalam dunia ini, ketika kita masih hidup, marilah kita perbaiki hidup kita dan kita beribadah supaya kita
bisa mencapai surga yang mulia bersama-sama, tanpa ada seorang pun yang tertinggal. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan judul Kehidupan di Surga. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Tuhan, firman-Mu pada pagi hari ini kembali mengingatkan kami ya Bapa. Ketika kami masih hidup di dalam dunia ini, ketika kami masih diberikan kesempatan ya Bapa, kami harus dapat berubah. Kami harus dapat mempergunakan kesempatan itu ya Tuhan, supaya kami tidak lagi hidup di dalam kedagingan, tetapi kami semua dapat menjaga kekudusan, sehingga kami dapat hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau ya Bapa, ketika Engkau memanggil kami pulang, kami semua bersama-sama dengan saudara seiman kami semuanya ya Tuhan, berada di dalam surga yang mulia. Karena di sanalah ada damai sejahtera, ada sukacita, tidak ada lagi rasa sakit maupun penderitaan dan kesedihan ya Bapa. Karena itulah tujuan utama kami untuk dapat hidup di dalam surga bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih atas firman-Mu yang sudah mengingatkan kami. Dan kami mau berubah untuk dapat terus tekun dan bersandar pada Tuhan. Dan menjaga kekudusan hidup kami sehingga jalan ke surga itu adalah satu kepastian bagi kami semua. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai jumpa di acara Close to You berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Close to You. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku.
dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, Di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku.